Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian. Materi yang akan saya sampaikan yaitu gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri bergerak. Bergerak, seperti contohnya yang ada di sini. Nah, bergerak tidak hanya pada makhluk hidup saja, tetapi pada makhluk tak hidup. Ya, nah simak baik-baik video kali ini. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan bahas mengenai sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita bahas? Yang pertama, mengetahui gerak pada tumbuhan, mengetahui gerak pada hewan, penerapan sistem gerak di kehidupan sehari-hari. Oke, di bab sistem gerak pada makhluk hidup ada dua subbab, ada sistem gerak hewan dan tumbuhan, serta sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sistem gerak hewan dan tumbuhan. Ya, yang pertama ada sistem gerak hewan, ada sistem gerak tumbuhan. Pertama kita bahas sistem gerak pada hewan. Hewan dibagi menjadi 3 zona atau 3 letak ya. Ada yang di air, ada yang di udara, ada yang di darat. Di air contohnya adalah ikan. Apa alat geraknya? Yaitu insang dan sirip. Jika di udara ada contohnya adalah burung. Apa alat gerak yang digunakannya? Ada kantung udara, ada sayap. Yang ketiga, hewan di darat. Gerak hewan di darat menggunakan kaki atau tangan, ya, atau kulitnya, tergantung hewan yang ada di darat. Gerak pada tumbuhan umumnya tidak dapat diamati secara nyata karena berlangsung secara lambat dan terjadi pada bagian tubuh atau sel tumbuhan. Tumbuhan melakukan gerak hanya sebatas menanggapi rangsang dari luar. Rangsang dapat berupa sentuhan, cahaya, gerak gravitasi bumi, dan bahan kimia. Di slide terlihat jelas bahwa gerak eksionom dibedakan berdasarkan jenis rangsangannya, seperti gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Kita lanjut. Gerak higroskopis adalah gerak yang diakibatkan oleh proses perubahan kondisi kadar air. Di mana? Contohnya, yaitu pecahnya bagian buah pada polong-polongan ataupun kacang-kacangan. Bisa terjadi pada bunga pacar air. Dan pembukaan pada sporongonium di sporogonium pada tumbuhan paku dan lumut. Gerak autonom atau gerak endonom, gerakan yang diakibatkan oleh bagian dalam tubuh tumbuhan, seperti gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata, seperti gambar yang ada di sebelah kanan kalian. Ada kloroplast, sitoplasma, filamen aktin, dinding sel. Kalian fokuskan pada sitoplasmanya yang berada di dinding sel tumbuhan. Yang ketiga, gerak eksionom, gerak yang diakibatkan oleh bagian luar tubuh tumbuhan, seperti biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang ada di luar sekitarnya. Nah, tadi mesti awal sudah menyebutkan bahwa gerak eksionom terbagi menjadi 3 macam berdasarkan jenis rangsangannya, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Apa sih perbedaan jenis gerak eksionom? Kalau lihat dari tabel, yang pertama itu ketiga geraknya sama-sama pada bagian tubuh tumbuhan. Bedanya, tropisme dan nasti
hanya sebagian tubuh-tubuhan saja, sedangkan taksis itu seluruh tubuhnya. Yang kedua, ada arah geraknya. Arah datangnya rangsang ada yang tidak. Yang tidak hanya pada nasti saja. Jelas ya, diperhatikan baik-baik tabel perbedaannya. Yang pertama kita akan bahas yaitu gerak tropisme. Adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dari luar. Jika arah geraknya mendekati rangsangan, disebut gerak tropisme positif. Tetapi, jika geraknya menjauhi rangsangan, disebut sebagai gerak tropisme negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme itu dibagi menjadi 5, yaitu geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, kemotropisme, dan fototropisme. Berikut penjelasannya. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi. Contohnya, kecambah yang tumbuh menjauhi pusat gravitasi, atau akar napas untuk mencari uap air tumbuhan bakau. Seperti yang ada di sebelah kanan kalian, ya. Yang kedua adalah gerak hidrotropisme, gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Seperti yang ada di gambar, sebelah kiri adalah geotropisme, ya, tumbuhan bakau. Kita lihat dari bawah. Kemudian di bawahnya ada gerak hidrotropisme. Selanjutnya, gerak stigmotropisme merupakan rangsangan berupa sentuhan rambatan baik dengan benda mati ataupun tumbuhan lain. Nah, ini tumbuhan rambat ya. Kemudian nomor 4, itu ada kemotropisme yang dipengaruhi oleh adanya bahan kimia. Contohnya penyerbukan pada tumbuhan seperti gambar di samping. Nah, berikut gerak stigmotropisme bisa berdasarkan sentuhan. Adapun rangsangan adalah gerak yang membelitnya ujung batang atau ujung sulur kacang panjang dan mentimun pada tempat rambatannya. Contoh kemotropisme seperti gambar yang ada di sini. Gambar A ada disiram air sabun dan perkembangannya setelah beberapa hari ada di sebelah kanan gambarnya. Gambar B disiram oleh pupuk, ya. Bedanya terlihat jelas. Terlihat pada akarnya, masing-masing memiliki bentuk akar yang berbeda setelah diberikan air sabun dan pupuk. Yang kelima yaitu fototropisme, gerak yang dipengaruhi rangsangan cahaya. Jika mendekati namanya fototropisme positif, jika menjauhi dinamakan fototropisme negatif. Contohnya, gerak ujung batang bunga matahari menuju arah datangnya sinar matahari. Tara, sebelah kanan kalian ada bunga matahari yang sudah mekar ketika sinar matahari muncul. Ada juga tumbuhan kacang panjang yang mengikuti arahnya datangnya matahari. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi 2. Ada kemotaksis dan fototaksis. Kemotaksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Contohnya, gerak sel spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua, fototaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya.
Baik, selanjutnya yaitu tentang gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenisnya, gerak nasti dibedakan menjadi 5. Ada niktinasti, fotonasti, termonasti, tigmonasti atau seismonasti, dan nasti kompleks. Niktinasti adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan lingkungan yang terjadi pada sore atau malam hari. Contoh, daun lamtoro dan flamboyan akan mengatup pada malam hari. Seperti ini gambarnya. Daun lamtoro siang hari dan daun lamtoro pada malam hari. Kemudian seperti ini. Fotonasti yaitu akibat rangsangan cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Seperti ini. Selanjutnya ada seismonasti. Itu biasanya dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, gerak menutup daun putri malu ketika diberi rangsangan sentuhan. Nah, itu ada bunganya. Seperti itu bunganya dan daunnya ketika disentuh akan menutup. Termonasti ialah gerak yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya, bunga tulip selalu mekar di musim semi, disebabkan oleh suhu udara pada musim semi lebih hangat dibanding musim dingin. Terakhir yaitu nasti kompleks yang dipengaruhi oleh rangsangan lebih dari satu. Contohnya, gerakan membuka dan menutup stomata karena pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia. Seperti ini gambar stomata yang ada di mana stomata? Di daun. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, yang pertama, gerak pada hewan yang terjadi berdasarkan letak atau zona hewan tersebut. Yang kedua, gerak pada tumbuhan yang terjadi berdasarkan jenis rangsangannya. Ya. Nah, yang ketiga, pola penerapannya kalian bisa melihat atau mengobservasi yang ada di sekitar kalian mengenai gerak tumbuhan dan gerak pada hewan. Sekian, terima kasih. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.